Tugas kelompok Sherly Fedra Yolanda dan Dita Restu Putri. Pelanggaran kode etik akuntan oleh PT KAI tahun 2005. Banyaknya pelanggaran kode etik di Indonesia membuat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntan. Salah satu kasusnya yaitu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PT KAI. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik menyatakan bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam periode globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Menurut Ahrens dan Lobeck pada tahun 2000 menyatakan, persoalannya terletak pada dilema etis adalah situasi yang dihadapi seseorang sehingga keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat. Seperti ketika seorang akuntan dihadapkan dengan kesempatan yang bagus untuk berbuat curang atau kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak, akuntan tersebut untuk melakukan kecurangan dan korupsi, dan bahkan memang karena dianggap biasa atau rasionalisme. Pada laporan keuangan PT KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian karena perbedaan persepsi dalam hal pencatatan piutang. Kesalahan PT KAI tersebut merupakan salah satu bentuk penipuan yang merugikan investor dan stakeholder lainnya. Dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, dicatat keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah. Padahal, apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, PT KAI merugi sebesar 63 miliar. Keuntungan yang tercatat sebesar 6,9 miliar diketahui diperoleh dari piutang pihak ketiga sebesar 95 miliar sudah 3 tahun tidak pernah ditagih. Tetapi dalam laporan keuangan dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI. Etika yang dilanggar oleh PT KAI yaitu tanggung jawab profesi yang tidak bisa menepati tanggung jawab untuk memberikan keuntungan nyata kepada investor, prinsip kepentingan publik, prinsip integritas, karena melakukan manipulasi laporan keuangan, prinsip objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional karena tidak mencari kesalahan atau menelusuri adanya kejanggalan yang terjadi, dan standar teknis yang tidak sesuai dengan PSAK karena belum sepenuhnya dikuasai oleh akuntan. Jika dikaitkan dengan teori etika, ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu egoisme etis, utilitarianisme, deontologi, hak dalam prinsip etika profesi seorang dituntut untuk profesional dalam profesinya, keutamaan seperti kejujuran. Kesimpulannya, pentingnya kejujuran dalam membuat laporan keuangan. Hal tersebut bukan hanya penting sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap publik maupun investor, akan tetapi hal tersebut juga penting bagi perusahaan sendiri, karena dari laporan keuangan biasanya perusahaan menganalisis bagaimana perkiraan tahun mendatang dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Apabila laporan keuangan yang menjadi dasar hal tersebut sudah tidak layak, tentu hasil akan jauh dari yang diharapkan dan bahkan bisa berimbas pada perusahaan. Laporan keuangan selain untuk alat pertanggungjawaban manajemen, juga sebagai bahan pertimbangan yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Tetapi dalam kasus ini telah manipulasi laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya.